lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis untuk rakyat. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Minggu ini ada satu peristiwa penting yang menarik perhatian publik, yaitu soal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 11, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah conditional inconstitutional. Artinya undang-undang tersebut tidak konstitusional, tapi bersyarat. Nah, ini yang kita yang bukan orang hukum agak bingung. Kita mencoba mencari tahu apa sebenarnya poin-poin yang penting yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dan disiarkan secara daring pada hari Kamis 25 November 2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, artinya inkonstitusional bahasa hukumnya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Itu kata Anwar Usman ya. Adapun poin-poin penting dalam putusan MK berdasarkan kutipan dari media, bagi saya coba bacakan. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan itu. Dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi secara formil, juga harus mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang. Bingung nih kita memahaminya. Satu sisi dinyatakan bahwa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, inkonstitusional, tapi di sisi lain harus menyeimbangkan proses pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi syarat formil. Para pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja harus patuh terhadap proses pembentukan undang-undang. 3. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Jadi ada temporary inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat, dan ada inkonstitusional permanen. Apabila dalam 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka undang-undang atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja kembali berlaku. Jadi ini maksudnya pada saat Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan diundangkan, semua undang-undang atau pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang bagiannya dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal tersebut digugurkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan keputusan MK ini, jika 2 tahun pemerintah tidak menyelesaikan tugas menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan berlaku pasal yang tadinya sudah dicabut, jadi pasal dari undang-undang lama yang digantikan. Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. MK mengakui adanya metode Omnibus Law, tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law yang mempunyai sifat kekhususan. Nah, berikut ada reaksi dari pakar hukum tata negara, yaitu Jentera Bivitri Susanti.
Beliau menilai putusan ini memperlihatkan bahwa MK tak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tapi juga politik. Putusan inkonstitusional bersyarat dinilai jalan tengah yang menimbulkan kebingungan. Karena bahkan cukup kasat mata bagi publik seperti tidak adanya naskah akhir sebelum persetujuan, ujar Bivitri melalui keterangan resminya. Ia menjelaskan inkonstitusional yang disebut MK dalam putusan ini hanyalah prosesnya, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja tetap konstitusional dan tetap berlaku. Ia menyebut putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan tidak memungkinkan lagi adanya penolakan terhadap permohonan uji formil setelah ini. Hal ini karena segala cacat formil yang didalilkan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan. Menurut dia, putusan inkonstitusional bersyarat menunjukkan pertimbangan MK tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga politik. Ia pun menyarankan pemerintah dan DPR mempelajari seluruh pertimbangan MK, sehingga semua azas pembentukan sesuai undang-undang dipenuhi secara substantif dalam proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja. 2 tahun bukan waktu yang sedikit untuk memulai kembali proses legislasi ini. Ini ujar Bivitri. Nah, kita yang bukan ahli hukum, ini disclaimer ya, kita bukan ahli hukum, tentu lebih bingung ya. Jika keputusan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tentu saja apapun peraturan yang berada di bawahnya mestinya batal demi hukum. Dengan kata lain, secara otomatis sampai undang-undang ini berhasil direvisi dan disetujui kembali oleh DPR, maka mestinya dengan serta-merta pasal dari undang-undang yang lama, undang apapun itu yang pasalnya digugurkan oleh undang-undang Omnibus Law yang baru saja diputuskan oleh MK inkonstitusional, mestinya ya berlaku lagi. Ini pendapat jelata yang awam hukum. Kita kembali ke proses legislasi ya, pembuatan undang-undang ini, dan kita ingat begitu masifnya demonstrasi yang menyatakan keberatan atas diajukannya undang-undang ini. Tak hanya di Jakarta, hampir di seluruh belahan Nusantara. Dan kita tahu begitu banyak aktivis, mahasiswa, bahkan anak STM yang bermasalah secara hukum atau diproses secara hukum. Dan di Jakarta sendiri kita lihat ada Syahganda Nainggolan, ada Jumhur Hidayat, dan banyak yang lainnya telah dinyatakan bersalah karena mereka bagian dari orang-orang yang mengekspresikan pendapat bahwa undang-undang ini bermasalah dan menolak untuk diberlakukannya undang-undang ini. Tapi ya itulah, nasi sudah menjadi bubur. Sebenarnya apa yang mereka suarakan tersebut ternyata dibenarkan oleh MK bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja inkonstitusional, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga sebenarnya apa yang dikritik, diperjuangkan oleh mereka-mereka yang pernah ditangkap di proses hukum adalah secara substansi mengandung kebenaran. Kita berharap mudah-mudahan setelah putusan MK ini, pemerintah benar-benar memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan oleh MK, dan selama proses tersebut tidak ada lagi kebijakan-kebijakan baru yang mereverse kepada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dan kebijakan-kebijakan lama pun mestinya juga tidak diperlakukan lagi, karena memang dalam putusan MK, undang-undang ini inkonstitusional. Jadi sesuatu yang mereverse kepada dasar hukum yang sudah diputuskan inkonstitusional tentu dengan serta-merta tidak punya landasan hukum yang kuat. Ini kata jelata yang bukan ahli hukum. Bagaimana menurut teman-teman? Sobat jelata yang mudah-mudahan nggak bosan, kita berharap semoga masalah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Dan jika memang dalam 2 tahun tidak mampu pemerintah untuk menyempurnakannya, ya sudah, kembali ke undang-undang yang ada, undang-undang yang karena adanya
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, beberapa pasal atau seluruh pasal-pasalnya telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan satu lagi, ini adalah pukulan telak kepada DPR dan pemerintah yang telah melahirkan undang-undang ini. Mudah-mudahan mereka, para penentu bangsa ini, yang nasib kita berada dalam genggaman mereka, belajar banyak dari peristiwa ini, dan ke depan proses pembentukan undang-undang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat, benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang harus dipenuhi, dan satu hal yang lebih penting, harus mereverse kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dalam pembukaan bertujuan pembentukan negara ini adalah secara umum adalah distribusi keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi semua undang-undang yang dilahirkan hendaknya mereverse ke tujuan pokok kenapa kita berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.